Dia memberikan tugas kepada mereka untuk menjadi siap mewartakan Injil, meneruskan karya yang dimulai Yesus di dunia ini. Murid-murid Yesus makin ragu-ragu. Apakah mereka mampu melaksanakan tugas sebesar itu? Mampu pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil? Mampu menjadi saksi kebangkitan? Ingat, dalam situasi mereka alami 1000 tantangan. Apalagi hampir semua murid Yesus orang sederhana, bukan orang terpelajar. Murid-murid Yesus ada alasan untuk ragu-ragu. Dan Yesus tahu tentang keadaan mereka. Dan tadi kita dengar dari kata-kata Yesus yang diucapkan dalam amanat perpisahannya sebelum dia menderita dan wafat dan bangkit. Yesus berkata, jangan gelisah. Memang baik bahwa saya pergi kembali kepada Bapa di surga, tapi saya akan mengutus kepada kamu Roh Kudus. Roh Kudus itu datang dari Bapa di surga. Dan Roh Kudus itu akan membantu kamu melaksanakan tugas pewartaan. Dia membimbing, menyertai kamu supaya kamu memahami segala-galanya yang telah kuajarkan kepada kamu. Yesus berjanji kepada mereka bahwa walaupun dia pergi, dia akan hadir dalam kehidupan mereka dalam Roh Kudus yang menyertai dan membimbing mereka.
tambah kasihan dari saudara. Dan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus juga meyakini Tuhan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari perbuatan. Dengarlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir kapan kita bulan akan berlalu supaya kita dapat menjual gandum, kapan hari Sabat berlalu supaya kita boleh berdagang lebih hidup. Kita akan berpikir sekarang menaikkan harga dan menipu dengan raja palsu. Kita akan membeli orang miskin karena kasus dan kita akan membeli orang papa karena uang dan membeli orang miskin karena kasus. Kita akan menjual seribu juga. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kemuliaan
baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengasara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan mengadakan tangan yang suci tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Dia memberikan tugas kepada mereka untuk menjadi siap mewartakan Injil, meneruskan karya yang dimulai Yesus di dunia ini. Murid-murid Yesus makin ragu-ragu. Apakah mereka mampu melaksanakan tugas sebesar itu? Mampu pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil? Mampu menjadi saksi kebangkitan? Ingat, dalam situasi mereka alami 1000 tantangan. Apalagi hampir semua murid Yesus orang sederhana, bukan orang terpelajar. Murid-murid Yesus ada alasan untuk ragu-ragu. Dan Yesus tahu tentang keadaan mereka. Dan tadi kita dengar dari kata-kata Yesus yang diucapkan dalam amanat perpisahannya sebelum dia menderita dan wafat dan bangkit. Yesus berkata, jangan gelisah. Memang baik bahwa saya pergi kembali kepada Bapa di surga, tapi saya akan mengutus kepada kamu Roh Kudus. Roh Kudus itu datang dari Bapa di surga. Dan Roh Kudus itu akan membantu kamu melaksanakan tugas pewartaan. Dia membimbing, menyertai kamu supaya kamu memahami segala-galanya yang telah kuajarkan kepada kamu. Yesus berjanji kepada mereka bahwa walaupun dia pergi, dia akan hadir dalam kehidupan mereka
dalam Roh Kudus yang menyertai dan membimbing mereka. Dan memang mendengar bacaan pertama tadi, kita mengerti bahwa gereja purba, para rasul mengalami banyak masalah. Masalah dari dalam, masalah dari luar. Masalah dari luar, penganiayaan, reaksi kelompok Yahudi yang menentang mereka. Kisah para rasul kita baca di beberapa tempat bagaimana mereka dihalangi untuk mewartakan Injil. Sampai dibawa ke pengadilan, diancam, sampai ada yang dipenjarakan. Banyak tantangan. Murid-murid Yesus memerlukan kekuatan, memerlukan bimbingan. Tapi juga masalah-masalah dari dalam. Nah, ini tadi kita dengar dalam bacaan pertama. Waktu Paulus, Barnabas mewartakan Injil dalam perjalanan mereka ke Siprus, ke Turki Selatan, dan banyak orang yang bukan Yahudi percaya kepada Yesus. Muncul masalah karena orang Yahudi bilang semua yang mau mengikuti Yesus harus memenuhi segala peraturan agama Yahudi dulu, termasuk penyunatan. Ragu-ragu Paulus dan kawan-kawannya, dan mereka pergi ke Yerusalem. Paulus dengan Barnabas ke Yerusalem, mau bertemu dengan para rasul. Ini tidak bisa. Orang yang percaya kepada Yesus, yang bukan Yahudi, tidak harus ikut peraturan-peraturan agama Yahudi. Dan di Yerusalem, tahun 48, diadakan pertemuan. Para rasul berkumpul. Dan dalam pertemuan itu konsilium pertama dalam gereja. Dalam pertemuan itu dibicarakan masalah itu. Dan diputuskan bahwa semua yang percaya kepada Yesus tidak harus mengikuti adat kebiasaan dan peraturan-peraturan agama Yahudi. Dengan ini, pengikut Yesus dan orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi dalam agama Yahudi, lepas dari itu, dan gereja menjadi suatu lembaga tersendiri. Dan mulai pada waktu itu, umat mulai disebut orang Kristen, orang Kristiani yang mengikuti Yesus Kristus. Dan sejak itu juga menjadi jelas bahwa gereja tidak lagi ada hubungan dengan agama perjanjian lama, tetapi diarahkan kepada semua suku, semua bangsa di seluruh dunia. Gereja menjadi katolos, menjadi umum, universal, internasional. Itu maksud dengan katolos. Ini juga arti dengan yang kita pakai nama Katolik. Katolik berarti umum, universal, semua bangsa, semua suku, semua bahasa termasuk. Gereja tidak lagi bagian dari agama Yahudi, tetapi menjadi gereja sedunia. Dan ini sesuai dengan bacaan kedua yang tadi kita dengar. Tante Yohanes yang melihat dalam penampakan dia terima
Dia melihat perkembangan gereja. Dan tadi dalam bacaan kita dengar Yohanes berkata, aku melihat Yerusalem baru turun dari surga. Kota Yerusalem yang baru. Tidak lagi kota Yerusalem yang lama dengan bait Allah, dengan segala peraturan-peraturan Yahudi, tetapi kota Yerusalem yang ada 12 pintu, 12 rasul yang mewartakan Injil kepada ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, yang mewartakan kesaksian atas wafat kebangkitan Yesus untuk seluruh dunia. Dan memang dikatakan dalam Yerusalem baru tidak ada bait Allah lagi, tidak ada lagi perjanjian lama, tidak ada lagi peraturan-peraturan adat Yahudi, tetapi keterbukaan pewartaan untuk semua bangsa suku di dunia ini. Dan juga dikatakan Allah hadir dalam kota Yerusalem baru, lambang untuk gereja. Tuhan sendiri hadir bersama dengan umatnya dan memberikan kepada umatnya rahmat, berkat dan bimbingan, dan Roh Kudus menyertai semua yang hadir. Saudara-saudari, 3 bacaan hari ini memberikan kepada kita suatu pengertian yang mendalam tentang gereja, tentang kita yang menjadi anggota umat Allah, bahwa juga kita dengan hati yang terbuka hendaknya menerima kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam gereja kita, dalam kehidupan bersama sebagai umat beriman. Dan kita juga selalu mau menerima Roh Kudus yang menyertai kita. Beberapa hari nanti, hari Kamis, kita merayakan kenaikan Tuhan. 10 hari kemudian kita merayakan Pentakosta, kedatangan Roh Kudus. Begini tiap tahun dalam liturgi kita ingat kembali atas panggilan Kristiani kita, terutama dalam masa ini atas Roh Kudus yang dijanjikan kepada kita menyertai kita dalam kehidupan Kristiani. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja-Mu memberi teladan dan inspirasi bagi semua orang untuk bekerja dengan penuh semangat, kredibel, akuntabel, dan transparan untuk membangun dunia yang lebih adil. Marilah kita mohon.
bagi kita semua umat kami. Ya Bapa, semoga dengan penuh kegembiraan kami saling melayani dengan menyediakan waktu, harta, dan tenaga bagi saudara-saudara kami. Marilah kita mohon. Untuk tahun pemilu 2022, Bapa yang ada di surga,
selamatkan dalam salahnya yang menjadi kami, ya Bapa bersama dengan semua malaikat di surga, kami memuji-Mu, kami berdoa.
Semoga kami boleh perkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantar Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan bersama Dia, kami Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian kini sepanjang segala
altar WKP Polo. Tugas di Turki minggu depan, keluarga Kudus untuk misa pertama, misa kedua SDID. Demikian teman-teman ini terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Allah, semoga dengan kekuatan rezeki rohani yang kami telah terima dalam Yesus ini, kami kuatkan